Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bumia di channel Belajar IPA Asik. Jadikan IPA lebih mudah dan menarik. Pada video kali ini, kita akan belajar bersama tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Materi IPA kelas 8 semester 2. Pada bagian yang pertama ini, kita akan belajar tentang getaran. Apa sih getaran itu? Coba kamu pegang lehermu sambil bilang "ah". Apa yang kamu rasakan? Adakah yang bergetar? Ya, ada. Getaran apa itu? Ya, betul. Getaran pita suara. Kita akan membahas lebih lanjut tentang getaran. Simak terus videonya sampai selesai. Tujuan pembelajaran: 1. Menjelaskan konsep getaran, menjelaskan parameter getaran, menjelaskan cara menghitung periode dan frekuensi getaran, menjelaskan pengaruh panjang tali terhadap periode dan frekuensi getaran. Pernahkah kamu naik ayunan? Bagaimana gerakanmu saat naik ayunan? Ya, bolak-balik. Apakah gerakanmu teratur? Ya, teratur atau periodik. Apakah ada titik yang selalu kamu lewati saat bergerak bolak-balik tadi? Ada ya, titik yang paling tengah-tengah itu disebut dengan titik kesetimbangan. Jadi, apa itu getaran? Getaran adalah gerak bolak-balik secara teratur melalui titik kesetimbangan. Parameter getaran. Perhatikan gambar ayunan bandul berikut. Sebuah bola diikat dengan tali, kemudian akan digetarkan. Titik O itu adalah posisi awalnya. O merupakan titik kesetimbangan. Kemudian bandul O ini kita tarik ke kiri atau ke kanan. Kita berikan simpangan. Misalnya ke arah kiri, ke arah A, dengan jarak 5 cm. Jarak O ke A atau O ke B merupakan amplitudo. Jadi amplitudo adalah simpangan terjauh. Banyaknya getaran disimbolkan dengan N. Pada gambar ini, apabila bandul bergerak dari A, O, B, O, A sama dengan 1 getaran. Kalau baru A, O, B, setengah getaran. A sampai O berarti 1/4 getaran. Getaran pada pegas. Pada posisi mula-mula, ini merupakan titik kesetimbangan pegas. Setelah itu, pegas ditarik ke arah B, berarti pegas sudah diberikan simpangan. Amplitudo merupakan jarak dari A ke B atau A ke C. Jumlah getaran pada pegas disebut satu getaran, misalnya dari B, A, C, A, B, itu satu getaran. Kalau baru B, A, C, setengah getaran. Kalau B sampai A saja, 1/4 getaran. Kembali lagi pada ayunan bandul. Kita akan ke parameter berikutnya, yaitu frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya getaran setiap waktu. F sama dengan N per T. F sama dengan frekuensi dalam hertz. Hertz itu 1/sekon. N jumlah getaran. T kecil adalah waktu yang diperlukan dalam sekon. Periode. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk satu getaran. T besar sama dengan T kecil per N. T besar artinya periode dalam sekon, N kecil jumlah getaran, T kecil waktu yang diperlukan dalam sekon. Hubungan periode dan frekuensi. F sama dengan 1/T, T sama dengan 1/F. T besar periode dalam sekon, F frekuensi dalam hertz. Kita lanjutkan pada contoh soal. Perhatikan gambar. Risma bermain ayunan bersama Iza di taman.
Jika jumlah ayunan yang terjadi sebanyak 180 kali dalam waktu 1 menit, berapakah periode dan frekuensi getarannya? Kita mulai menuliskan diketahui. N sama dengan 180 getaran, T kecil sama dengan 1 menit, kita ubah menjadi 60 sekon. Yang ditanyakan adalah periode dengan simbol T besar dan frekuensi F kecil. Jawab A. Periode. T besar sama dengan T kecil per N. 60 dibagi 180 sama dengan 1/3 sekon. Jadi, periodenya adalah 1/3 sekon. Kita lanjutkan yang B, frekuensi. F sama dengan N per T. Sama dengan 180 dibagi 60. Sama dengan 3 Hz. Jadi frekuensinya adalah 3 Hz. Soal selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Untuk bergerak dari A, B, C, B, A, B, C, bandul memerlukan waktu 0,3 sekon. Tentukan frekuensi dan periode ayunan bandul tersebut. Pertama, kita harus bisa menentukan banyaknya getaran. Apabila dari A, B, C, B, A itu 1 getaran, ini ditambah lagi ke B ke C. Sehingga menjadi N sama dengan 1,5 getaran. Setelah itu kita akan menentukan frekuensi F sama dengan N per T. Sama dengan 1,5 dibagi 0,3. Menjadi 5 Hz. Periode. Untuk periode, karena frekuensinya sudah ada, kita lebih mudah menggunakan T besar sama dengan 1/F. Menjadi sama dengan 1 dibagi 5. Sama dengan 0,2 sekon. Sekarang kita akan melakukan percobaan dengan tujuan menyelidiki pengaruh panjang tali terhadap periode dan frekuensi getaran ayunan sederhana. Alat dan bahan yang diperlukan adalah statif untuk mengikat tali, kemudian bandul, misalnya saya pakai bola bekel, kemudian ditusuk jarum pentul. Lalu tali, yang pertama adalah 30 cm untuk bola A. Kemudian bola B diikat dengan tali yang panjangnya 15 cm. Langkah kerjanya adalah, yang pertama, ayunkan bandul A sebanyak 10 kali dan catat waktunya menggunakan stopwatch. Setelah itu, ayunkan bandul B sebanyak 10 kali dan catat waktunya juga. Hitung periode dan frekuensi untuk bandul A dan bandul B. Masih ingat caranya ya? Periode T besar sama dengan T kecil per N, kalau frekuensi sama dengan N per T. Bandul mana yang periodenya lebih besar? Jawabnya adalah bandul A. Kamu perhatikan tabel kalian ya. Kemudian bandul mana yang frekuensinya lebih kecil? Ya, ternyata bandul A juga. Kesimpulan, semakin panjang tali akan semakin besar periode dan semakin kecil frekuensinya. Massa bandul dan sudut simpangan tidak mempengaruhi besarnya frekuensi dan periode getaran pada ayunan sederhana. Pemahaman dan penerapan. Misalnya ada pertanyaan seperti ini. Frekuensi benda 60 Hz. Apakah artinya 60 Hz artinya adalah 60 getaran per sekon? Jadi jawabannya adalah banyaknya getaran yang dihasilkan oleh benda dalam 1 sekon sebanyak 60 kali. Apa saja yang mempengaruhi frekuensi dan periode getaran ayunan bandul? Jawabannya, periode dan frekuensi ayunan bandul dipengaruhi oleh panjang tali. Semakin panjang tali, akan semakin lama waktu getarnya, sehingga semakin besar periodenya, dan semakin kecil frekuensinya. Soal berikutnya, perhatikan gambar ayunan bandul berikut. Ada 3 ayunan yaitu K, L, dan M. Dengan panjang tali untuk K itu 20 cm dan masanya 100 gram. Untuk L, panjang talinya 20 cm juga, tapi masanya 50. Sedangkan M, panjang talinya 30 cm dan masanya 100.
Pernyataan yang benar mengenai getaran pada gambar di atas adalah A. Periode getaran K sama dengan periode getaran M. Ini tidak benar ya, karena K dengan M panjang talinya berbeda. Maka tentunya periode getarannya juga berbeda. Kemudian untuk B, frekuensi getaran M lebih besar dari frekuensi getaran L. M lebih panjang. Kalau lebih panjang seharusnya frekuensinya lebih kecil. Jadi B juga salah. Kemudian C, periode getaran K lebih besar dari periode getaran L. Salah ya, karena panjang tali K dengan L itu sama, maka periodenya mestinya sama. Option D, frekuensi getaran K sama dengan frekuensi getaran L. Ini baru benar karena panjang talinya sama. Jadi jawabannya adalah D. Oke, ini adalah daftar pustakanya. Terima kasih perhatian kalian sudah belajar di channel ini. Jangan lupa like dan subscribe. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang gelombang. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.